Saudara, kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal terus meluas ke desa lain. Ratusan rumah rusak dan warga terancam mengungsi. Harga kedelai impor melonjak. Para perajin tempe dan tahu di berbagai wilayah di Jawa Tengah kelimpungan. Perajin cangkul di Desa Padas Karanganom, Klaten terus berinovasi agar tetap bertahan di tengah gempuran kemajuan teknologi. Sejumlah perajin tempe di Kota Tegal mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Naiknya harga kedelai mengakibatkan perajin tempe terancam gulung tikar. Sebagian perajin yang bertahan terpaksa memperkecil ukuran tempe. Asikin misalnya, perajin tempe di Kelurahan Debong Wetan ini terpaksa memperkecil ukuran tempe serta mencampur bahan baku utama kedelai dengan ampas tahu. Meskipun tidak menaikkan harga tempe, Asikin menjual ukuran tempe yang diperkecil seharga Rp5.000 per potong. Naiknya harga kedelai juga mengakibatkan menurunnya produksi tempe. Biasanya Asikin sehari memproduksi 50 kg tempe, namun saat ini Asikin hanya mampu memproduksi antara 15 sampai 20 kg tempe per hari. Selain memperkecil ukuran tempe, Asikin juga mengaku terpaksa meliburkan 5 pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja di tempatnya. Keuntungan jelas mengurangi, biasanya dapat untung segini-sini, mengurangi jauh. Kadang-kadang kan langgan nggak mau tahu, oh mas biasanya segini-segini kok segini, padahal kan kedelai naiknya melonjak tinggi mas. Berarti harga jual tempenya dinaikkan? Ya kadang-kadang ada yang nurut, kadang-kadang ada yang biasa gitu. Sekarang berapa Pak jual tempe? Jualnya ada yang 11.000 mas, per kilonya 11.000. Kalau saya bikin potong-potong itu 4,5 kilo, kadang-kadang saya jual 5.000. Para perajin tempe di Kota Tegal berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai yang harganya melonjak hampir merata di sejumlah daerah. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin para perajin tempe dan tahu berhenti produksi karena tidak mampu membeli kedelai. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Kenaikan harga kedelai impor mengakibatkan para perajin tempe di beberapa daerah resah. Di Rembang misalnya, perajin tempe kelimpungan menyikapi harga kedelai yang semakin mahal. Harga kedelai impor terus naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Sri Ugnat Minah, salah satu perajin tempe, mengaku bingung. Jika kembali mengurangi ukuran tempe, Sri khawatir diprotes pembeli. Saat harga kedelai naik menjadi Rp10.000 per kilogram, ukuran tempe sudah diperkecil. Saat ini Sri hanya pasrah berharap tetap ada pembeli agar tidak rugi. Ya bagaimana lagi, ya keuntungannya ya cuma sedikit. Kalau tempenya itu udah ada bakal ya pasti ya rugi nih, keuntungan cuma sedikit aja. Kondisi serupa dirasakan para pelaku industri rumahan pembuat tempe di Desa Suruh, Kabupaten Karanganyar. Mereka terpaksa mengurangi ukuran tempe agar tidak rugi menyusul kenaikan harga kedelai dalam 2 pekan terakhir. Tetap Pak? Tetap. Kalau terus ngatur itu strateginya gimana Pak? Ukurannya diperkecil atau gimana? Atau dinaikkan harganya? Harga biasa. Bahannya diperkecil sedikit. Tempenya ukurannya diperkecil ya Pak ya? Ya. Sementara di Sukoharjo, akibat melonjaknya harga kedelai sejak sepekan silam, para perajin tahu di Desa Wirogunan terpaksa menaikkan harga tahu Rp50 dari sebelumnya. Namun mereka tetap mempertahankan ukuran tahu. Ya, Rp50 sampai Rp100. Rp50 sampai Rp100. Tergantung pesenannya minta yang besar atau kecil. Ada komplain dari pembeli nggak sampai saat ini Mbak? Alhamdulillah belum Mbak, karena kita potongannya masih sama. Para perajin tahu di Desa Wirogunan bisa menghabiskan kedelai hingga 7 kuintal per hari. Mereka berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai agar tidak gulung tikar. Tim Liputan melaporkan. Sebuah desa di Kabupaten Klaten terkenal sebagai sentra pandai besi rumahan.
Desa Padas Karanganom sejak dulu memang terkenal sebagai desa pandai besi di desa dan telah diteruskan secara turun-menurun. Salah satu produksi yang mereka unggulkan adalah cangkul, alat yang membantu masyarakat untuk bertani atau berkebun. Untuk bisa bertahan hidup, para perajin pandai besi juga berinovasi. Tak hanya cangkul, mereka juga membuat alat lainnya dengan material besi, mulai dari alat cetak batako, pintu besi, hingga sabit. Meski begitu, cangkul tetap menjadi tradisi utama desa sentra pandai besi ini. Bahkan mereka memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi cangkul yang awalnya hanya untuk bertani, kini bisa dipakai untuk kegiatan konstruksi. Paling satu hari itu bapak-bapak yang terdahulu paling sekitar 8-9 cangkul saja. Kalau sekarang? Kalau sekarang bisa kita membuat 40-50. Itu dengan memang cangkul berbeda dengan bapak-bapak yang dahulu. Kalau bapak-bapak yang terdahulu memang cangkul itu dibikin khusus untuk cangkul sawah atau lahan pertanian. Namun kalau sekarang kita membuat cangkul ada 2 model, satu untuk alokasi pembangunan atau infrastruktur dan yang satu untuk lahan pertanian. Usaha yang kini sudah dalam bentuk koperasi memperkerjakan 30 orang. Masing-masing orang memiliki kemampuan dan keahliannya sendiri. Seperti Eko, pria yang sudah lihai memproduksi cangkul. Baginya, cangkul hasil buatan desanya memiliki mutu yang tinggi. Keunggulannya satu, pembuatannya lebih bagus. Halus kalau saya kan sudah melihat sana, ini lebih unggul dari 18 gitu, dari Karangmas ini. Terus mengenai mutunya juga sudah bagus, sudah sesuai dengan standar yang. Cangkul yang diproduksi telah dipasarkan sampai ke Ponorogo, Sragen, Pekalongan hingga Kalimantan. Harga jualnya pun bervariasi antara Rp40.000 sampai Rp60.000 per buah, tergantung bahan baku dan tingkat kesulitannya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Siapa sangka dari kegemaran merawat ikan koi, Ahmad Mansur mampu menghasilkan pundi rupiah menggiurkan. Omset yang diterima warga Lemper Kidul, Kota Semarang ini mencapai puluhan juta rupiah dalam sebulan dari jual beli ikan koi. Bermodal awal hanya Rp350.000 dan memanfaatkan lahan di teras rumah, kini Ahmad Mansur memiliki ribuan ikan koi berbagai jenis. Ahmad Mansur merintis bisnis ikan koi sejak 3 tahun silam dengan nama Amaur Koi. Bisnis dipromosikan melalui media sosial ini sudah banyak dikenal para penggemar ikan koi. Para konsumen Amaur Koi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia hingga Malaysia. Merawat ikan koi cukup mudah, yaitu dengan menjaga air selalu bersih, menjaga oksigen terlarut secara maksimal, dan memberikan makan 3-5 kali sehari. Ikan koi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran, kualitas, warna, dan pola ikan koi. Saya tetap bermula dari hobi dulu, dari suka sama ikan koi. Kita mulai itu di bulan Agustus 2019. Waktu itu karena ada karyawan yang melihat ruang kosong di rumah itu inisiatif buat kolam. Modal awal waktu itu ya 350 ribuan waktu itu. Kemudian mulai beli sampai akhirnya penuh. Ada teman yang suka, harganya berapa. Nah, mulai saat itu kita koi itu bisa atau punya nilai jual lagi gitu. Dalam sebulan, Ahmad Mansur bisa menjual ratusan ikan koi dan mendapat keuntungan puluhan juta rupiah per bulan. Ahmad Mansur juga memiliki showroom ikan koi di 2 tempat, yaitu di Semarang dan Magelang. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.